Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Safitri dari kelas TD5B Teknik Komputer. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai materi metodologi manajemen proyek. Adapun tahapan metodologi manajemen proyek. Dalam manajemen proyek, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Menganalisis tahapan ini dilakukan agar proses manajemen proyek tepat guna dan tepat sasaran sesuai perencanaan. Secara umum, ada 5 manajemen proyek. Yang pertama, ada project initiation atau project imitasi. Yang kedua, project planning, di mana project planning ini akan membahas tentang perencanaan proyek. Dan yang ketiga, project executing atau pelaksanaan proyek. Dan yang keempat, project controlling atau pengendalian proyek. Dan yang kelima, project closing. Project closing ini akan membahas tentang penutupan proyek. Baiklah, di sini saya akan membahas satu persatu tentang manajemen proyek. Yang pertama ada project imitasi atau proyek imitasi. Proyek imitasi ini merupakan tahap yang mengawali sebuah proyek di mana tahap ini memberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi proyek yang bertujuan untuk satu, menentukan tujuan proyek secara rinci. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan untuk pelaksanaan suatu proyek. Yang ketiga, menentukan ruang lingkup proyek, jadwal proyek, asumsi proyek, serta batasan-batasan proyek sebagai acuan dalam membuat project management plan. Dan yang keempat, menentukan kriteria keberhasilan proyek. Nah, di mana project imitation ini mempunyai mekanisme. Yang pertama, project owner memberi tugas kepada project manager dan project team. Yang kedua, project manager dan project team secara bersama-sama membuat project definisi dan disetujui oleh project owner. Yang ketiga, project definisi yang telah dibuat selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan atau landasan dalam pembuatan project management plan. Yang kedua ada project planning atau perencanaan proyek. Nah, biasanya project ini berupa dokumen project management plan. Nah, project management plan ini adalah deskripsi detail dari definisi proyek yang telah dibuat tadi. Umumnya berisi skop manajemen atau tujuan dan ruang lingkup proyek. Terus ada time management, waktu pengerjaan atau jadwal proyek. Yang ketiga, cost management atau suatu rencana anggaran biaya proyek. Terus ada juga quality management atau kualitas proyek. Ada resource management atau sumber daya proyek. Ada juga risk management atau manajemen risiko. Terus ada communication management atau perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi ini dalam bidang manajemen proyek sangatlah penting ya. Terus ada procurement management atau pengadaan. Dan yang terakhir ada integration management atau integrasi. Nah, project planning ini bertujuan untuk yaitu mendefinisikan ruang lingkup proyek, membuat detail jadwal pelaksanaan proyek, terus menentukan alokasi dana yang dibutuhkan proyek, terus menetapkan prosedur dan mekanisme pengontrolan proyek, terus menentukan kualifikasi, peran dan tanggung jawab, serta jumlah personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek, terus mengidentifikasi risiko-risiko proyek dan menentukan tindakan penanggulangannya. Terus membuat perencanaan komunikasi selama pelaksanaan proyek berlangsung. Terus yang terakhir menentukan dan menyetujui project baseline yang akan menjadi acuan untuk mengukur kinerja proyek. Di mana project planning ini mempunyai mekanisme, diantaranya project manager bersama-sama dengan project team mempelajari kembali project definition.
Terus membuat project plan berdasarkan project definisi yang telah dibuat tadi. Terus persetujuan dari project owner bahwa project management plan ini tersebut akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan proyek. Yang ketiga, project executing atau pelaksanaan proyek. Project executing ini adalah pelaksanaan atau realisasi dari perencanaan proyek dalam project management plan yang bertujuan untuk merealisasikan perencanaan proyek dalam project management plan. Terus mengkoordinasikan kinerja proyek tim dan mengoptimalkannya, serta memanfaatkan sumber daya non-personil. Terus merealisasikan perubahan perencanaan proyek yang telah disetujui. Nah, project executing ini mempunyai mekanisme. Setelah project management plan ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan proyek, maka dilakukan yaitu project manager dan project team membentuk kinerja sama tim selama proyek berlangsung atau disebut pembentukan tim building. Terus manajer proyek dan tim proyek melaksanakan semua tugas yang sudah tertuang di dalam project management plan. Terusnya membuat laporan pelaksanaan proyek, kemudian mendapatkan persetujuan atas approval untuk setiap phase pekerjaan atau deliverable proyek yang telah diselesaikan. Terus yang keempat ada project controlling atau pengendalian proyek. Project controlling ini merupakan pemantauan terhadap kegiatan atau aktivitas-aktivitas suatu proyek sehingga diketahui sudah sesuai dengan yang telah ditentukan pada project management plan atau tidak. Nah, kemudian dilakukan pengecekan terhadap estimasi dan rencana awal. Jika belum, maka tindakan apa yang harus dilakukan agar tujuan proyek bisa terpenuhi. Nah, yang bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan proyek apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kemudian memantau pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal. Terus kemudian mendapatkan masukan untuk memperbahan proyek manajemen plan jika diperlukan. Adapun mekanisme dari project controlling. Yang pertama, pengendalian terhadap time, waktu, scope, dan quality, yaitu membandingkan rencana jadwal, lingkup, dan kualitas terhadap actual progress. Terus yang kedua, ada pengendalian terhadap biaya atau cost, yaitu menentukan biaya yang telah dikeluarkan dari dimulainya suatu proyek sampai dengan saat ini. Nah, terusnya kemudian membandingkan actual expenditure dengan rencana anggaran. Terusnya menentukan biaya dan waktu dari saat ini sampai dengan selesainya suatu proyek. Terusnya menentukan biaya dan waktu penyelesaian proyek atau estimate at completion. Estimate at completion, actual expenditure ditambah estimate to complete. Terus yang ketiga, ada membuat laporan tentang status dan kemajuan proyek berdasarkan informasi yang diperoleh terhadap kontrol scope, time, quality, dan cost. Terus yang keempat, jika dari hasil pemantauan dibutuhkan melakukan perubahan rencana, maka lakukan replanning. Dan yang terakhir ada project closing atau penutupan proyek. Nah, project closing ini merupakan akhir dari serangkaian kegiatan suatu proyek. Tahap ini akan memberikan laporan tentang hasil-hasil apa saja yang telah diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas proyek yang telah dilaksanakan tadi. Nah, pada tahap ini harus diyakinkan bahwa semua deliverable proyek yang telah dipenuhi dan demikian juga dengan pekerjaan yang belum terselesaikan harus segera dicatat dan tertuang dalam bentuk laporan resmi. Langkah terakhir adalah pembubaran tim yang bertujuan secara formal mengakhiri proyek dengan semua pihak yang terlibat. Kemudian mengakhiri penugasan anggota tim proyek. Adapun mekanisme dari project closing ini. Yang pertama, laporan pelaksanaan pekerjaan. Terus yang kedua, laporan penyelesaian pekerjaan. Terus yang ketiga, berita acara penyelesaian pekerjaan. Terus yang keempat, berita acara serah terima pekerjaan. Kemudian ada pun contoh suatu manajemen proyek.
Contoh dari project management ini, yang pertama ada proyek konstruksi. Proyek konstruksi ini adalah menghasilkan pembangunan gedung, jembatan, jalan raya, jalan tol, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada proyek penelitian dan pembangunan. Proyek penelitian dan pembangunan ini adalah proyek yang mempunyai hasil skill produk toren yang bermaksud untuk memperbaiki ataupun memberi peningkatan kualitas skill produk, layanan, dan lain sebagainya. Terus ada juga produk industri manufaktur. Nah, produk industri manufaktur ini adalah skill bentuk aktivitas yang dimulai dengan perancangan hingga tercipta skill produk baru. Terus ada juga proyek pada modal. Nah, proyek pada modal adalah suatu proyek yang membutuhkan modal yang sangat banyak, seperti pembebasan lahan yang luas, pembelian atau pengadaan suatu barang, pembangunan fasilitas produk, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.